Allah memperhatikan kita setiap detik, masa kita tidak mau memperhatikan Allah, kan itu ya. Ini penting sekali, memperhatikan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukron lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, kenapa Majelis Madani sekarang hadir di offline ini? Karena pada awalnya saya dengan Al Ustadz Evi Effendi di tengah iseng, di tengah pandemi, Ustadz ngezoom yuk gitu kan, sore-sore hayu lah. Akhirnya saya undang semua sampai penuh 500 partisipan waktu itu, terus beberapa kali, 4 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah istiqomah, konsisten kita, karena ternyata tidak semua Pak, tidak semua mau dan bisa pergi ke majelis taklim. Para guru besar, para dekan, orang-orang sibuk akhirnya menyiapkan diri hari Sabtu jam 8 hadir. Kenapa kami mengundang? Karena Imam Syafi'i mengatakan belajar agama itu harus seminggu sekali. Paling lama 4 hari sekali malah. Imam Syafi'i mengatakan begitu, Allahu alam. Tapi yang jelas rasanya Allah memperhatikan kita setiap detik, masa kita tidak mau memperhatikan Allah, kan itu ya. Ini penting sekali, memperhatikan Allah. Kalaupun kita tidak memperhatikan Allah secara utuh, kita cukup mendengar apa yang menjadi firman-firman yang disampaikan oleh para guru kita. Kalau kita merasa tidak perlu terhadap nasihat-nasihat Al-Quran dan Al-Hadis, itu perlu dipertanyakan. Di dalam surat Toha ada seorang yang protes kepada Allah. Kenapa engkau butakan aku ya Allah, padahal di dunia aku tidak buta. Apa kata Allah? Dulu aku ajak kamu, tapi kamu mentulikkan diri dan buta untuk melihat aku. Akibatnya Allah butakan kita di akhirat. Masya Allah, saya takut dengan kalimat itu. Jadi saya ajak melalui Zoom setiap Sabtu. Kemudian ada sesuatu, tadi ngobrol dengan Ustadz Faiz, dengan Ustadz Devi di dalam. Berpikir itu menyegarkan, mendengar itu nikmat. Bahkan kalau saya mendengar Ustadz Fahrudin, saya tidak paham, saya tanya kepada Ustadz Fahrudin, Ari Ustadz paham enggak? Dia jawab enggak juga, cina gitu. Ternyata sama-sama tidak paham gitu ya. Nah, paham-paham menjelang tidur. Pas menjelang tidur kita mulai mikir lagi yang tadi. Pas mengerti hadirin, itu namanya nyaman, nikmat, itu luar biasa. Jadi memahami, saya pikir lebih sulit memahami wanita daripada memahami Ustadz Fahrudin itu. Karena wanita makhluk yang susah difahami. Tadi saya ada ceramah pranikah, saya sampaikan kepada mempelai laki-laki. Saya bilang selamat mengarungi ruang penjajahan, yang itu ya. Selamat mengarungi ruang penjajahan, bergaul seumur hidup dengan makhluk yang tidak pernah bisa kita fahami. Perempuan, makin cantik, makin rumit, itu aja. Iya, kenapa demikian? Karena filsafat ternyata lebih mudah difahami daripada ahwat. Itu juga yang menyebabkan kenapa kurban itu harus jantan, tidak betina. Karena betina itu jangankan dikorbankan, untuk mengerti tentang kita aja tidak bisa. Itu. Perempuan tuh nggak bisa dikorbanin, untuk ngertiin kita aja susah kok. Gitu. Nah, jadi saya ngajak untuk mencoba membangun dan menyebarkan hiburan melalui majelis. Kalaupun tidak bisa jalan ke majelis talim, paling tidak ada hiburan ruhani di laptop kita, di handphone kita setiap Sabtu. Alasannya sederhana, kita coba padatkan waktu kita
Setiap detiknya mudah-mudahan kita pulang kepada Allah di tengah-tengah kita menyimak sesuatu yang berharga itu. Saya mendengar YouTube-nya Ustadz Evi. Kalau Ustadz Fahrudin saya dengar YouTube-nya tuh menjelang tidur. Jadi saya hidupkan saya tidur aja. Dan ternyata beliau bangga. Kalaupun ilmu saya tidak difahami, paling tidak katanya saya bisa membuat banyak orang tidur nyenyak. Nah, ini dikelonin sama filsafatnya Ustadz. Iya, memang begitu. Kalau belum tahu cari aja Fahrudin Faiz. Saya yakin sekali ini akan sangat luar biasa untuk kita. Nah kemudian hadirin nikmati al-Islam. Karena saya sudah merasa yakin dengan hakul yakin, ainul yakin. Sudah betul-betul dengan keyakinan saya bahwa Islam itu benar. Islam itu nasihat untuk kita yang hidup. Cik, hari Islam ada agama buat mereka yang hidup atau buat mereka yang sudah meninggal atau dua-duanya? Halo? Untuk yang hidup, untuk yang mati? Atau dua-duanya? Kalau dua-duanya, boleh nggak yang meninggal menyembelih hewan kurban? Boleh nggak? Terus jadi agama buat siapa? Boleh nggak yang kurban melaksanakan yang sudah meninggal melaksanakan tawaf? Kalau ada keeng ya, serem. Kamu siapa? Aku bapak kamu. Menakutkan. Ya, agama untuk yang hidup. Kenapa yang hidup harus pakai agama? Diatur supaya hidupnya betul. Tadi saya ketemu dengan suasana-suasana macet di jalan. Setelah saya amati ternyata penyebab macet itu perempuan. Iya, nyebrang sembarangan, lampu sen ke kanan belok ke kiri, itu perempuan. Semua naik angkot di tengah jalan di stop Ustadz. Di tengah jalan kiri. Naik aja kan yang macet 2000 mobil ke belakang. Perempuan penyebab macet di muka bumi ini. Betul. Pantas kalau dalam Islam perempuan tuh harus menutup aurat, termasuk jangan sampai auratnya jalan-jalan gitu. Oh, Islam untuk kita yang hidup. Terus untuk apa hidup pakai agama? Ternyata intinya untuk takwa untuk akhlak mulia untuk silaturahim untuk kebersihan hati kita. Sehatkan hati kita seperti saat kita mendapatkan hati pada saat lahir dulu, sehat. Kembalikan kepada Allah dalam keadaan hati yang sehat sampai pada akhirnya Allah menerima kita dengan sebaik-baiknya. Kan gitu ya. Karena yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Karena Allah hanya akan menerima hati yang sehat saja. Yang tidak sehat tidak akan diterima oleh Allah. Nah, bagaimana menyehatkan hati? Ibadah yang akan memberikan warnanya. Dan bagaimana warna daripada ibadah? Ada ketakwaan, dan ketakwaan akan menghasilkan silaturahim yang bagus. Ibu bertakwa kepada Allah. Halo? Hei, suka marah sama suami? Suka? Udah gak punya? Enggak, sudah gak punya suami. Oke, suka marah sama suami, suka. Suami berubah gak jadi baik ketika ibu marah? Enggak. Pernah menasihati suami? Berubah suami jadi baik? Mubazir kan? Hidup itu bukan untuk itu, tapi untuk memperbaiki kita, mengindahkan hati kita dan mengembalikan hati kita kepada Allah dalam keadaan sehat. Itu sudah tidak perlu protes lagi, tidak perlu marah lagi, tidak perlu kesal lagi, karena semua yang buruk yang Allah anugerahkan kepada kita adalah pelatih yang membuat kita bijaksana. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم